warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 6 ya. Ini kita sudah sampai pada halaman 111 ya. Untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist, oke? Oke. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi dan bisa langsung tap di channel, masuk ke dalam channel terus cari kelas 5 buku tematik gitu ya. Oke. Itu kelas 5 buku tematik itu udah nama ini playlistnya. Pembelajaran 6 sekarang. Nah, ini adalah gambar tari apa? Betul, ini adalah tari kecak. Ya. Udin pandai dan hobi melukis. Udin melukis pesona wisata Bali. Udin melukis penari kecak seperti pada iklan televisi Pesona Indonesia. Lukisan Udin seperti gambar nyata. Tak lupa Udin menuliskan Pesona Indonesia dalam lukisannya. Lukisan Udin selalu mendapat pujian baik dari guru maupun teman. Orang tua Udin bangga dengan kepandaian Udin melukis. Perhatikan lukisan Udin tentang tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Bali. Pesona Indonesia, luar biasa ya, keren lukisannya. Itulah penyajian isi iklan elektronik secara visual yang dibuat oleh Udin. Udin memvisualisasikan iklan elektronik tentang Pesona Indonesia Visit Bali. Ya, seperti ini ya. Ya, elektronik itu kalau sudah diupload di internet atau disiarkan di radio atau televisi. Kalau dalam bentuk seperti ini ya belum elektronik ya, masih dalam bentuk kanvas. Banyak tempat wisata di Bali yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Ada dua tempat yang diiklankan melalui Pesona Wisata Visit Bali, yaitu Ubud dan Pantai Kuta. Tulisannya Kuta, tapi orang Bali bacanya Kuta ya. Tulisannya Pura, orang Bali bacanya Pura. Banyak tempat wisata di Pulau Bali yang dapat dikunjungi. Contohnya adalah Pura Tanah Lot, Danau Beratan Bedugul, ya, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lobina, Pura Besaki, Pura Uluwatu, ya, Pantai Jimbaran, Sange, Tanjung Benoa, Danau Batur Kintamani, Tari Kecak Uluwatu, Arung Jeram, Sungai Telaga Wajah, banyak sekali Bali ini ya. Arung Jeram, Sungai Ayung, Pantai Sanur, dan itu merupakan kekayaan Indonesia yang patut disyukuri dan dibanggakan oleh setiap warga, setiap bangsa Indonesia. Tanah Lot tadi sudah ya, luar biasa Bali ini. Pantai di sana yang terkenal ada Kuta dan Sanur, ya. Pantai Jimbaran, Sanur sudah, Kuta, kok malah belum ya Pantai Kuta. Ya, itu salah satu ya, andalan Bali juga ini. Wah, belum ya. Ada lagi Pantai Kuta. Itu Bedugul. Nah, itulah bentuk kesimpulan isi iklan elektronik yang disajikan Udin secara tertulis. Selanjutnya Udin mempresentasikan kesimpulannya secara lisan di depan kelas. Di depan kelas Udin dengan tenang menyebutkan tempat-tempat wisata Bali. Luar biasa memang ya Bali itu. Sekarang kamu coba pilih salah satu iklan televisi, gambarlah benda-benda yang ada dalam iklan televisi. Selanjutnya buat kesimpulan tertulis isi iklan yang kamu pilih dalam lembaran kertas. Presentasikan hasil kesimpulanmu secara lisan di kelas ya. Bapak Ibu guru akan menilai isi kesimpulan iklanmu. Contohnya ini, jadikan gigi bersih dan kuat. Pasta gigi merek pasta gitu ya. Ya, isi dan kesimpulan dari iklan ya. Nah, ini contoh saja ya. Jadi kita akan pilih iklan nanti. Sekarang coba kamu pilih satu iklan televisi ya, gambarkan benda-benda yang ada di iklan televisi. Selanjutnya buat kesimpulan isi iklan yang kamu pilih dalam lembaran kertas, presentasikan. Misalnya kita pilih coba ya iklan apa gitu. Pasta gigi ya, iklan wah ini Samsung Galaxy ya misalnya, ini iklan HP ya. Ya, kita akan lihat di sini. Nah, ini contoh ya. Jadi kita pakai yang mana? Ya, misalnya kita pakai iklan yang ini. Ini adalah contoh iklan. Jadi ini adalah iklan Samsung Indonesia ya. Jadi ditunjukkan feature-feature dari Galaxy 21 ya, 21 series
5G. Ya, ini contoh ya. Jadi kita pilih iklan Samsung Galaxy, ya, iklan Samsung Galaxy S21 series 5G, ya, S21 series 5G. Jadi ini sudah support 5G ya, teknologi 5G atau 5G, bukan 56, 5G. Ya, di sini yang kita bisa saksikan di sini adalah fitur-fitur, ya, kameranya ada banyak ya, sampai berapa ini kameranya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kamera, ya, fiturnya. Ya, isi iklan dari kesimpulan dari memiliki 5 kamera belakang, ya, yang kelihatan sih 5 ya, 5 kamera belakang di sini, ya. Jadi kalau kita lihat dari depan, di sini adalah simbol logo dari Samsungnya dimunculkan, ya. Jadi di sini ada seorang penari menunjukkan bahwa keluasan fitur-fitur, ya, ilustrasi seorang penari menunjukkan ya, mungkin fitur-fiturnya yang begitu luas dan dia mempunyai 108 MP photo resolution, ya, epic, ya, memiliki resolusi, epic, ya, epic 108 MP, 108 MP, nah ini ya, 108 MP, ya, photo resolution. Jadi ini adalah resolusi fotonya tinggi ya, resolusi foto, hasil foto bagus, nah, foto jernih ya, bagus dan detail. Nah, oke. Jadi kita lihat lagi ya di sini. Nggak usah suara ya. Nah, to crop photo within photo, ya, bisa mengcrop foto, ya, terus kemudian, ya, oke. Jadi itu adalah kelebihannya, ya. Kemudian ada Smart Tag, ada Galaxy Buds Pro, ya, macam-macam, ya, di situ. Itu untuk hadiah untuk kalau beli ya. Ya, ini contoh Samsung Galaxy. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 ya kamera, luar biasa. Oke, itu contoh iklan, ya, hasil foto bagus dan detail, ya. Oke, itu contohnya. Kita akan lihat tari kecak merupakan tarian adat Bali. Ya, tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar, menyuruhkan kata cak, 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 ya, dengan irama tertentu dengan kedua lengan diangkat. Cak, 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 cak. Gerakannya serempak dan kompak. Kekompakan gerakan dalam tarian kecak mengandung ritual agama. Selain itu juga mencerminkan kebersamaan dan kerukunan. Kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari kecak, akan tetapi juga dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Kebersamaan dan kerukunan penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, oke. Hidup rukun. Nah, hidup rukun artinya saling menghormati, ya, saling membantu dan saling menyayangi. Itu ya rukun. Ya, hidup rukun artinya saling menghormati, saling membantu, saling menyayangi. Ya, hidup rukun hendaknya dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bagaimana kamu menciptakan kerukunan saat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Lingkungan tempat tinggalmu uraikan dalam kolom berikut. Hidup rukun di rumah, ya, dengan cara menghormati orang tua, dan menyayangi keluarga, menyayangi adik dan kakak.
dan kakak. Ya, menyayangi adik dan kakak, saling membantu, ya membantu, ya, dan saling menjaga, ya, termasuk menjaga kehormatan keluarga. Kalau di sekolah, tentu saja menghormati ibu dan bapak guru, ibu dan bapak guru, serta seluruh karyawan, ya, ibu dan bapak guru, serta itu menghormati seluruh karyawan, ya, kemudian saling menyayangi, ya sama ya, saling menyayangi dan saling menjaga, menghormati ibu dan bapak guru serta seluruh karyawan, saling membantu, ya, dan menyapa, ya, jangan lupa menyapa karyawan, monggo, mari Pak, monggo Bu, gitu ya. Mari Bu, pagi Pak. Jadi sama penjaga sekolah juga gitu, ya, paling tidak menundukkan wajah, mari, gitu ya. Jadi itu menunjukkan kesopanan, ya, di masyarakat, ya, masyarakat, ya, menghormati segala keragaman yang ada di masyarakat, menghargai segala keragaman di masyarakat, ya, termasuk ini keragaman keragaman profesi, ya, mengutamakan untuk membeli barang dan jasa dari masyarakat sekitar, ya, mengutamakan membeli barang dan jasa, ya, dari warga sekitar, ya, dari warga sekitar. Misalnya ada tetangga kita yang jualan tahu, jualan telur, ya kita mending beli tetangga. Biasanya ditawar-tawarkan di grup warga, ya. Yang biasanya ditawarkan di grup, ya, warga, grup sosial media warga, ya, media warga. Ini adalah salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk. Jadi bersihkan AC misalnya, ya kita gunakan tetangga sendiri yang memang berprofesi dalam membersihkan AC. Pak Ali juga seperti itu, ya. Apakah kerukunan bagimu memberikan rasa aman? Mengapa? Iya, ya, masyarakat yang rukun jarang terjadi perselisihan, ya, yang, ya, berujung pada pertengkaran. Kalaupun ada perselisihan, biasanya bisa diselesaikan, nggak usah biasanya, ya, selalu, ya, bisa diselesaikan dengan musyawarah, ya. Kalau ada perselisihan bisa diselesaikan dengan musyawarah, baik itu musyawarah secara langsung maupun di grup sosial media, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Misal perselisihan tentang parkir, ya, perselisihan atau perselisihan tentang warna apa untuk mengecat kampung, ya, perselisihan tentang pilihan warna untuk mengecat, ya, untuk mengecat tempat sampah. Ada yang suka kuning, ada yang suka hijau, ada yang maunya warna-warni, ya. Jadi ini bisa diselesaikan, ya. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang mengutamakan kerukunan berikut,
Ya, nah ini mereka sedang menata buku di perpustakaan kelihatannya ini ya. Apa yang dikerjakan anak-anak di gambar? Apakah mencerminkan kerukunan saat di sekolah? Tuliskan pendapatmu di kotak berikut. Ya, ya gambar tersebut ya, ya menunjukkan ya kerjasama yang baik antar siswa ya, yang baik ya siswa sekolah dalam ya merapikan buku di perpustakaan ya, itu adalah wujud ya, itu adalah wujud kerjasama ya, ya bergotong royong mengerjakan sesuatu ya, kerjasama secara bergotong royong dalam suasana kekeluargaan, bergotong royong dalam suasana kekeluargaan. Oke. Di sini juga kerjasama ya, bapak-bapak jaga malam ya, jaga di pos ronda ini ya. Apa yang dikerjakan bapak-bapak pada gambar di atas? Di manakah sikap atau perilaku pada gambar yang sering dilakukan? Ya, tuliskan pendapatmu pada kotak. Apa yang dikerjakan bapak-bapak pada gambar di atas? Bapak-bapak pada gambar di atas sedang melaksanakan program siskambling atau sistem keamanan lingkungan ya, secara bergantian warga ya menjaga kampung di malam hari, untuk menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Ayo berlatih. Apa yang kamu lakukan saat di depan rumahmu ada kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti? Saya langsung bergabung untuk membantu kerja bakti ya. Apa manfaat dari hidup rukun? Dengan hidup rukun akan menghindarkan kita dari perselisihan yang berujung pada pertengkaran ya. Nah, kalau perselisihan itu memang tidak bisa dihindari, ada saja, tapi jangan sampai berujung pada pertengkaran ya, harus dimusyawarahkan sehingga ya hidup akan terasa nyaman dan aman ya. Kita juga bisa bekerja sama dengan baik kalau dalam kerukunan ya.
dalam suasana yang rukun ya. Dalam kerukunan kita juga bisa bekerja sama lebih baik ya. Kalau nggak rukun kerjasamanya nggak baik ya. Dalam kerukunan kita juga bisa bekerja sama lebih baik ya, untuk kepentingan bersama. Kita lanjutkan, ayo berlatih. Perhatikan kembali tari kecak dari Bali pada materi sebelumnya. Gerakan pada tarian kecak duduk melingkar di tempat. Berdasarkan gerakan tarian kecak tersebut, pola tari kecak adalah pola lantai garis melengkung yang membentuk garis lingkaran. Bisakah kamu mengembangkan pola tari kreasi daerah? Sebelum kamu melakukannya, hendaknya latihlah gerak-gerak tari pola lantai berikut. Amati gerak-gerak di bawah ini, kemudian tirukanlah gerakannya bersama temanmu. Berlatihlah sampai kamu menguasai baik gerak maupun pola lantainya. Kita lihat di sini adalah pola lengkung. Ya, di sini pola lurus membentuk huruf V. Ya, di sini kalau kita lihat di sini adalah pola lengkung U ya. Ya, pola lengkung U. Ya, kalau di sini kita gerakan yang keberapa ini? 1, 2. Wah, saya yang 2 kepotong ya. Terus kemudian gerak ketiga ya. Di sini keempat polanya membentuk apa ya? Kayak segi 5 bentuk segi 4 yang ada tengahnya 1 ya, 5 orang. Ini sama ya, ini gerakan lurus sebenarnya vertikal ya, dan ini gerakan melingkar ya, melingkar. Kamu telah mengetahui 4 pola lantai tarian daerah. Coba kamu lakukan kreasi pola lantai dengan menggabungkan pola lantai yang kamu ketahui. Lakukan secara kelompok. Kamu bisa menirukan gerakan tari dari tarian daerah manapun. Pentaskan tari kreasi pola lantai kelompokmu buat Bapak Ibu guru menilai ya. Pentaskan hasil kreasi pola lantai yang kamu buat, Bapak Ibu guru akan menilai. Ayo kita renungkan, Indonesia kaya akan tempat pariwisata. Jika semua tempat pariwisata dikelola dengan baik, tentu akan banyak mengundang wisatawan, ya kan? Baik dalam negeri maupun wisatawan asing. Coba kamu renungkan, betapa banyak devisa yang masuk ke negara di bidang pariwisata. Ya, devisa adalah mata uang asing yang masuk ke Indonesia ya. Kamu bisa mendukung usaha pariwisata dalam negeri dengan cara mempromosikan baik melalui media cetak maupun elektronik, misalnya melalui pamflet atau website atau blog ya. Sekarang sudah zamannya kan ngeblog, walaupun masih SD ya, ngeblog itu sudah bukan menjadi barang baru. Kerjasama dengan orang tua, mengutamakan persatuan dan kesatuan dapat kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Caranya dengan membiasakan bergotong royong, membersihkan rumah. Lakukan hal tersebut dengan ikhlas dan senang hati. Untuk subtema ketiga akan kita pelajari pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.